Selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah ini, mari kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mau datang ke hadapannya, menenangkan diri kita, dan kita mau berfokus kepada Tuhan. Saat teduh. Amin. Mazmur 138 ayat 2. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Mari teman-teman, kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau puji Dia dan kita mau sembah Dia. Saatku menyembah-Mu. Saatku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saatku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, memuji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saat ini, mari kita mau mengambil waktu sejenak. Kita mau benar-benar merenungkan
betapa Tuhan udah benar-benar mengasihi kita, sehingga Dia mau menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita dan memberi kita keselamatan. Ini mungkin kita rasa sesuatu yang udah kita lakukan tiap hari, setiap minggu mungkin, dan udah biasa banget gitu kita kerjain. Tapi sampai sekarang, gimana sih respon kita? Apakah kita udah benar-benar jalan seturut kehendak Tuhan? Mari teman-teman, kita pakai waktu ini, untuk mau merefleksikan lagi apa yang udah kita perbuat. Pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mahkotailah Raja hidup, mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Bersyukur karena kami bisa hari ini bersatu lagi di tempat ini untuk beribadah kepadamu. Tuhan, kami datang untuk menyerahkan seluruh dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah menyakiti hati-Mu. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memimpin kami, agar kami bisa berjalan menurut kehendak-Mu saja ke depannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, dengarkanlah berita anugerah ini. Kolose 3 ayat 10. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya teman-teman, hanya karena kasih Tuhan, maka kita ditebus dan menjadi ciptaan baru. Mari teman-teman, dengan hati penuh rasa syukur, kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku berjanji bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku berjanji bahagia,
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Teman-teman, tema kita pada hari ini itu All of Me. Nah, pas denger tema ini sempet bingung mau pakai lagu apa. Terus akhirnya dapat satu lagu yang judulnya Tuhan Inilah Hidupku. Lagu ini menceritakan tentang gimana kita tuh menyerahkan hidup kita secara penuh kepada Tuhan. Walaupun mungkin ada masa-masa di mana kita tuh khawatir banget tentang masa depan kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Tapi teman-teman, mari lewat lagu ini kita mau belajar untuk menyerahkan diri kita secara penuh kepada Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikku. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan jadi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Vivi. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi ya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa ya.
Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, menjalankan hidup di dalam kebenaran bukanlah hal yang mudah. Untuk itu tolong kami Tuhan, pada waktu kami mendengar pada saat ini, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami jadi mengerti. Setelah kami mengerti, biarlah Roh Kudus juga yang menolong kami, memampukan kami untuk boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita punya tema menarik. All of me. All of me. Seluruh keberadaanku, seluruh diriku, ya. Nah, kita mau bahas tema ini dengan satu ayat yang udah sering banget kita dengar. Udah familiar deh di telinga kita. Ya, ayat itu diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai kedua. Mari kita membaca ya. Alkitab kamu, ponsel suci kamu yang ada Alkitabnya, mari dipakai untuk membaca ya. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, satu ayat yang familiar, satu ayat yang biasa sekali kita dengar. Bahkan Roma 12 ayat 1 ya, ada lagunya, ya kan? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mungkin sebagian teman-teman belum pernah dengar lagu ini, tetapi ayat ini saking ngetopnya sampai dilaguin. Teman-teman, Roma 12 ayat 1 ada 4 kata. 4 kata yang hari ini akan kita kupas tuntas. Ya, dikupas tuntas setajam silet. Wow, ya. 4 kata. Kepikir nggak kata apa aja? Mari kita lihat ya. Kata yang pertama kita akan lihat adalah kata tubuh. Ya. Apa hubungannya? Apa kontribusinya tubuh kita di dalam ibadah kita, di dalam penyembahan kita kepada Allah setiap hari? Apa? Mari kita lihat yang pertama tadi ya, tubuh. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, teman-teman. Itu yang dikatakan di ayat ini. Tubuh sebagai persembahan yang hidup. Nah, apa sih yang dimaksud tubuh di sini? Teman-teman, tubuh di sini ya, yang dimaksud tubuh di sini bukan mempersembahkan kita punya body ini, ya, bukan body kita ini, ya, bukan. Lalu bukan juga pikiran kita, bukan juga hati kita, bukan. Lalu apa dong yang dimaksud dengan tubuh di sini? Yang dimaksud dengan tubuh di sini, mempersembahkan tubuh di sini, bukan fisik, bukan pikiran, bukan hati, bukan juga roh kita, bukan. Jadi apa? Teman-teman, yang dimaksud tubuh di sini adalah apa yang dihasilkan oleh tubuh kita, yaitu akhlak kita, tabiat kita, ya, sifat kita, karakter kita. Nah itu. Nah, yang dimaksud mempersembahkan tubuh adalah apa yang diaplikasikan oleh tubuh kita, apa yang ditampilkan, apa yang dikeluarkan oleh tubuh kita ini. Nah teman-teman, pembaharuan budi, ya, yaitu kita punya akhlak, kita punya tabiat, itu mesti yang seperti apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Nah di ayat 2 tadi dijelaskan dengan jelas sekali. Pembaharuan budi atau transformasi daripada kita punya tabiat, daripada kita punya akhlak, daripada kita punya keberadaan diri.
Nah teman-teman ingat nggak sih kita punya tema Natal yang kemarin? Kita bicara tentang transformer. Hari ini Lause pengen tanya, ya, your mind, ya, budimu itu apakah sudah ditransformasi oleh Tuhan? Your mind apakah sudah ditransformasi oleh Tuhan? Kalau hal itu sudah ditransformasikan, maka tubuhmu ini akan menjadi sebuah persembahan yang seperti apa? Yang hidup. Ya, persembahan yang hidup lewat tubuh kita. Jadi dari tubuh yang ada ini kita bisa melakukan segala hal yang memuliakan Tuhan. Udah belum? Kita ditransformasikan. Lalu kita lihat ya kata kedua. Kata kedua itu adalah hidup. Ya. Ulang lagi baca ya. Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Tadi di ayat itu Lause udah singgung ya. Di poin pertama tadi. Ya. Tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Teman-teman, artinya hidup itu di sini adalah gaya hidup, your lifestyle. Tadi your mind, sekarang your lifestyle. Bagaimana lifestyle-nya kamu? Bagaimana gaya hidupnya kamu? Jika kamu sudah menjadi orang yang ditransformasikan oleh Tuhan, jika kamu akhlaknya sudah berubah, budinya sudah berubah. Jadi kelakuannya kayak apa dong? Kalau udah kayak gitu. Teman-teman, kalau udah menjadi orang yang ditransformasikan, artinya kamu udah menjadi transformer. Ya, bentuknya kamu itu udah nggak sama lagi. Kamu pasti pernah nonton film Transformer kan? Ya kan? Lause paling suka Bumblebee. Ya. Nah, itu udah diubahkan. Nah, kayak apa jadinya? Gaya hidup yang kayak apa jadinya yang mestinya kita punyai setelah kita ditransformasikan, setelah tubuh kita ini udah mengalami pembaharuan budi. Your mind udah diubahkan. Seperti apa? Nah teman-teman lihat lagi ayat 2 ya. Ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah teman-teman, budi yang udah diubahkan, your mind yang udah diubahkan, your lifestyle menjadi tidak sama lagi dengan dunia. Wah, tidak sama menjadi sama dengan dunia artinya apa nih? Masa iya sekarang lagi tren apa kita nggak boleh ikuti? Boleh teman-teman, boleh. Semua hal boleh kamu kerjain. Apa yang ada di muka bumi ini boleh kamu lakukan. Tapi ingat satu hal. Semua yang kamu lakukan itu tidak boleh membawa kamu jatuh ke dalam dosa. Semua perubahan dunia yang kamu mau ikutin itu boleh kamu kerjain. Tapi ingat satu hal. Hal itu tidak boleh membuat kamu jatuh ke dalam dosa. Nah teman-teman, your lifestyle ditransformasikan juga menjadi tidak serupa dengan dunia. Tidak serupa dengan dunia nggak berarti kamu tidak ada di dalam dunia. Ada, tetapi kamu menjadi yang berbeda. Ya, kamu nggak cupu, tetap nggak jadi yang cupu karena kamu ikutin kok semua yang ada. Tapi kamu tidak sama dengan mereka. Kenapa? Kamu tidak melakukan segalanya itu di dalam dosa atau membawa kamu masuk ke dalam dosa. Itu yang kedua, ya. Nah, yang ketiga, berkaitan dengan dosa, berkaitan dengan your lifestyle tadi. Yang ketiga, di sini dikatakan persembahkan yang hidup dan yang kudus. Yang hidup itu supaya berkenan kepada Tuhan, itu tidak boleh sama dengan dunia. Tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau nggak sama dengan dunia, nggak serupa dengan dunia, bedanya di mana? Kekudusan itu yang membedakannya. Teman-teman, kita bicara tentang your holiness. Ya, yang ketiga kita bicara tentang your holiness. Ya,
Yang pertama your mind, yang kedua your lifestyle, sekarang your holiness. Teman-teman, hidup di dalam kesucian, di dalam kekudusan, itulah yang akan membedakan kamu dengan dunia ini. Yang akan membedakan kamu menjadi orang yang tidak serupa dengan dunia. Dunia boleh berubah, kamu tidak berubah. Kenapa? Karena kamu hidup di dalam kekudusan itu. Jadi perubahan zaman seperti apapun tidak akan merubah kamu punya mind, kamu punya lifestyle. Karena kamu hidup di dalam holiness. Oke? Yang keempat sekarang kita lihat. Yang keempat dikatakan, kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, yang keempat. Dan yang berkenan kepada Allah. Teman-teman, ini bagian yang terakhir daripada ayat yang tadi. Ayat Roma 12 ayat 1 ini adalah 4 kata terakhir, yaitu yang berkenan kepada Tuhan. Yang berkenan kepada Tuhan itu artinya apa? Semua yang kamu kerjain, ya, semua yang kamu lakukan, itu Tuhan senang. Itu Tuhan mau. Itu Tuhan kehendaki. Itu yang keempat. Itu yang dimaksud dengan yang berkenan kepada Allah. Dan itulah ibadah kamu yang sejati. Itulah penyembahan kamu yang sejati. Itulah sesuatu yang kamu persembahkan kepada Tuhan. Jadi yang kamu persembahkan apa? Supaya berkenan kepada Tuhan. Your mind. Kamu tunjukkan lewat apa yang kamu lakukan lewat tubuhmu ini. Yang kedua, your lifestyle. Semua mata dunia bisa lihat. Dia tinggal di dunia ini. Dia mengikuti semua yang ada. Tetapi dia tidak serupa dengan kita. Karena apa? Karena kamu punya holiness. Yang ketiga, your holiness yang membuat kamu berbeda dengan mereka. 4 kata. Kamu mempersembahkan your mind, your lifestyle, your holiness, maka itu akan menjadi yang berkenan kepada Tuhan dan itulah ibadahmu yang sejati. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Sekarang kita bicara poin terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya apa dari hal yang tadi kamu dengar? Dari semua yang kita udah dengar teman-teman, kita pasti ngerti. Ternyata you are not your own. Ya, ternyata you are not your own. Ternyata kamu bukanlah milik kamu. Jadi milik siapa teman-teman? Keseluruhan diri kamu itu milik siapa? Itu milik Dia yang menciptakan kamu, yang menjadikan kamu sampai seperti hari ini. Itu punyanya Tuhan. You are not your own. Ya. All of me is yours. Ya. Teman-teman, all of you adalah punyanya Dia. Kenapa? Satu ayat ya yang Lause mau kasih buat kamu untuk menegaskan bahwa apa yang kita punya, apa yang kita miliki, seluruh keberadaan kita adalah milik Dia. Mari kita lihat ya. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-19b sampai 20. Sama kayak tadi, kita buka Alkitab kita sama-sama baca ya. Langsung kasih break sebentar deh. Udah dapat ya? Mari kita baca. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan kamu telah dibeli dengan harganya harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Tuhan, muliakanlah Allah dengan tubuh. Teman-teman jelas ya? You are not your own. All of you itu punyanya Dia. All of me, ya, itu punyanya Dia. So, apa yang mesti kita kerjakan?
Yang mesti kita kerjakan adalah bilang sama Tuhan, Tuhan, all of me, aku persembahkan kepadamu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Karena itulah yang Engkau mau. Gak keterlaluan juga, Tuhan mau begitu. Karena apa? Karena saya adalah punya Tuhan. Jadi Tuhan, inilah aku, pakailah aku, sesuai dengan apa yang Engkau mau. Itulah Valentine, teman-teman. Itulah Valentine buat kita. Hari ini pas Valentine. Betul? Itulah Valentine. Teman-teman, Valentine tahun ini, mari menjadi Valentine yang berbeda sekali dengan tahun-tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya. Karena apa? Kamu merayakan Valentine dengan menjadi yang telah ditransformasikan. Sehingga makna Valentine kali ini adalah aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Karena aku tahu itulah ibadahku yang sejati. Dan karena aku tahu aku telah dibayar dengan harga yang lunas. Dan Engkau mau aku hidup memuliakan Engkau dengan tubuhku. Engkau begitu mengasihi aku Tuhan. Sudah selayaknya lah aku juga memberikan kasihku sepenuhnya kepadamu. Itu Valentine teman-teman yang ditransformasikan. Sehingga di dalam setiap Valentine, setiap hari menjadi Valentine-mu dengan Tuhan. Mau? Mau enggak? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar tentang firman-Mu. Kami tahu Tuhan apa yang Engkau mau. Engkau mau kami menjadi manusia yang diubahkan pembaharuan budi kami. Engkau mau kami menjadi manusia yang akhlaknya, yang tabiatnya diubahkan oleh Engkau. Engkau mau kami menjadi yang seperti itu. Untuk itu Tuhan, sekarang aku mau mempersembahkan my mind. Aku mau mempersembahkan my lifestyle. Aku mau mempersembahkan my holiness. Sehingga aku boleh menjadi yang berkenan kepadamu. Dan aku boleh hidup terus setiap hari dengan ibadahku yang sejati. Tuhan, aku mau menjadikan Valentine kali ini menjadi Valentine yang tertransformasikan. Sehingga konsep pikirku tentang Valentine diubahkan. Sehingga setiap hari yang aku lalui adalah hari kasih sayangku dengan Tuhan. Setelah aku mampu melakukan setiap harinya mengasihi Tuhan, jelas sekali aku akan mampu mengasihi sesamaku juga. Seperti aku mengasihi diriku. Tuhan tolong aku ya, untuk aku mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih Langsung Vivi untuk pemberitaan firman-Nya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita. Persembahan dapat dilakukan via transfer ke nomor rekening yang ada, atau bisa juga dengan meng-scan QR Code yang ada, atau bisa dititipkan ke orang tua kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ini persembahan kami. Tuhan, kami menyerahkan agar kiranya persembahan ini bisa dipakai dengan baik dan semuanya hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, mau ngingetin kalau di setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga kita ada Dig and Pray, dan di setiap hari Minggu di minggu kedua dan keempat kita bakal ada fellowship. Jadi mengundang untuk setiap teman-teman untuk kita bisa bersekutu bareng-bareng. Nah, sekarang
kita mau mengangkat satu pokok doa. Kita mau berdoa buat vaksin corona yang sekarang udah mulai disebarkan ke garda depan, yaitu ke tenaga-tenaga medis yang ada. Kita mau berdoa supaya vaksin ini kiranya bisa bekerja secara efektif dan untuk penyebarannya ke depan agar vaksin ini bisa disebarkan dengan baik. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Tuhan. Mulia-mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebuah yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas sebuah yang di bumi. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya. Hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Doa berkat. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh tahu bagaimana kami harus merayakan Valentine yang ada. Sekarang Tuhan, setelah kami mengerti tentang makna Valentine lewat Roma 12 ayat 1 sampai 2, kami mau memiliki Valentine yang ditransformasikan. Tolong kami Tuhan untuk mampu melakukannya. Teman-teman, mari arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak yaitu Yesus Kristus, kasih daripada Allah Roh Kudus, menolong kita, memampukan kita untuk menjalani Valentine, menjalani rasa kasih sayang hari demi hari,
makin dalam kepada Kristus dan sesama. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Teman-teman boleh saat teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu.